Arsyad, terima kasih. Waalaikumsalam Bang Jos, Masya Allah. Komi Bowo. Salat Jumat kurang dari 40 guru kayak apa hukumnya, atau ganti bahas zuhur dia imbah tuntung. Ya. Ya, itu yang bagus. Yang bagus. Sebenarnya banyak aja imam yang memadahkan itu 7 kaul lah. Ada 7 kaul. Jadi ada yang memadahkan 3, ada yang 11, itu sah saja yang kurang daripada 40. Yang kuat yang kaul yang mu'tamad itu menurut Imam Syafi'i 40 atau 41. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu lebih mengutamakan seandainya kurang daripada 40, karena ada saja ulama yang mensahkan, maka sebaiknya habis sembahyang Jumatnya itu kita ulang sembahyang zuhur lagi. Seperti itu. Itu yang lebih utama seperti itu. Kalau sembahyangnya kurang dari 40 itu ada aja yang mendahkan sah, itu baca aja di dalam kitab Fathul Qarib, di dalam kitab I'anatul Talibin babul Jumat. Wa adadul Jum'ati, ya di bawahnya di dalamnya itu ada. Wallahu alam. Nggih. Seperti itu. Waalaikumsalam Mardianur, masyaallah. Assalamualaikum masalah inisial HM Amuntai, masyaallah. Guru izin ikut nyimak inggih, masyaallah. Rimbang kah, masyaallah, masyaallah rimbang. Waalaikumsalam. Terima kasih rimbang. Ihai. Masih. Waalaikumsalam Rasad. Ini mun kada berjudul. Lambat bertanyanya. Mana lebih cepat wasil, jalur nur atau jalur tauhid? Keduanya itu biasa aja. Jalur nur ke jalur tauhid ya. Pian diarahkan satu oleh guru pian. Yang kedua, guru pian itu kada bisa juga mewasilakan orang walaupun lewat jalur nur Nur Muhammad ya, atau lewat jalur tauhid ya, atau lewat jalur sedekah kah, atau lewat jalur belajar atau mengajar. Orang tuh bisa saja wasil. Karena wasil itu pemberian Allah Ta'ala Abdurrahim lah. Tetapi orang yang paling cepat itu bisa jalur tauhid, bisa jalur nur. Itu yang paling cepat di antara jalur-jalurnya. Nah, karena apa? Karena jalur tauhid itu orang berzikir, dia mengisahkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, cepat dia. Dia itu jalur zikir, tapi dia merasamkan Nur Muhammad, cepat dia. Itu di antara yang tercepat itu seperti itu. Walaupun orang wasil itu bisa saja dengan cepat belajar, mengajar, bersedekah, macam-macam. Semua ibadah yang tujuannya kepada Allah Ta'ala, itu memungkinkan saja seseorang itu wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tidak harus dengan Nur Muhammad. Karena kita itu mengharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita dengan ikhlas, terus saja kita amaliyahkan. Entah itu lewat jalur Muhammad kah, orang yang bisa musahadah, atau jalur tauhid kah, yang orang bisa musahadahnya di jalur tauhid. Ada juga orang yang tidak mengerti sama sekali, dia mengajar, belajar, bersedekah. Itu bisa juga menjadikan wasil. Walhasil, orang wasil itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Hatta orang yang ahli maksiat bisa diberikan Allah Ta'ala. Dia tidak mengerti sama sekali dengan ilmu agama, bisa diberikan Allah Ta'ala wasil kepadanya. Arti wasil itu melihat kebesaran Allah Ta'ala, nanti dia diberikan terbukanya futuhat. Tidak mesti orang yang banyak kitabnya, tidak mesti orang yang mengajar sekian tahun. Tidak mesti, karena itu rahmatnya Allah Ta'ala, kita itu diberikan terbukanya kemaarifatan terhadap Allah Ta'ala itu. Waalaikumsalam Mak Haji Husin, Masya Allah.
Jadi kita beribadah saja, tidak usah mikirkan wasil, tidak usah. Apabila orang itu beribadah dan dia pasrah terhadap Allah Ta'ala, itu bahagian daripada nanti dia mencapai wasil sudah. Hingga apabila orang itu tidak sedih dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, misalnya musibah, dan dia bersyukur dengan ada nikmat, selalu ingat tatkala diberi musibah dia ingat, tatkala diberi nikmat dia ingat, itu bisa ciri-ciri orang itu sudah wasil. Balisa, waalaikumsalam, masya Allah. Kenapa ke Kalbar kada singgah ini? Balisa, waalaikumsalam. Guru Furkan hadir, waalaikumsalam. Abdul Rahim, masya Allah. Ini minal aidin wal faidin. Ini sama-sama Balisa. Balisya. Waalaikumsalam. Alvin Nabi, masya Allah. Pemburu Jiru, terima kasih mentap layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang wasil itu memang yang cepat itu memang berguru murabi mursid artinya. Dengan murabi mursid itu artinya guru yang khusus sudah. Karena dia adalah orang yang wasil. Jadi dia mudah menuntun seorang muridnya untuk mencapai wasil. Karena dia sudah berpengalaman bahasanya dan diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang. Dalam artian guru murabi mursid itu adalah orang yang memang diberikan Allah Ta'ala kewalian dan wilayah untuk membimbing orang. Satu. Yang kedua, orang yang bergelar sudah atau dipangkat atau bermekam di sisi Allah Ta'ala murabi mursid itu, memang dia dibukakan juga rahasia, dibukakan juga siapa yang akan dibimbingnya. Di antaranya tuh seperti itu. Guru lamandaunya rimbanya, guru dekat perbatasan kah? Ulun di kotanya, di Lamandau itu di kotanya saja ulun. Tanya aja di kotanya. Kalau perbatasan masih 200 kilo dari saya, 100 lah, 150-an lah dari ulun ini. Perbatasan Kalimantan Baratnya. Ya 2 jam dari tempat ulun ini ke perbatasan. Waalaikumsalam bini ulun sayang, as. Assalamualaikum Enggi Andira. Masya Allah, terima kasih yang hadir. Terima kasih bini ulun menyukai masalah. Yang belum follow silahkan follow dulu lah. Follow di follow yang belum follow. Itulah. Ya. Dari Pangkalamun ke Lamantau tidak jauh guru, tidak jauh, pian cuma 2 jam saja. 1,5 jam biasa kalau saya. Oh bini aku hanya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Samarinda, Masya Allah. Samarindo. Waalaikumsalam warahmatullahi rahmansyah. Selamat hari raya jua rohana, Masya Allah. Arif Mansur, sama-sama, Masya Allah. Jadi kita beri judul je. Belum kasih judul lah. Belum kasih judul biar terarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama nabi itu dari memang sejak lahirnya Yusuf, dari sejak lahirnya Ilyas, Ishak, memang dari lahirnya. Cuma di antara nabi itu ada yang bergelar ulul azmi namanya, seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu masuk ulul azmi namanya. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Itu bahagian daripada nabi. Sadang guru.
Dumai Imam Ma'ruf Masya Allah tentang Nur Izzati. Nur Izzat. Nur Izzat tuh kalau bahasa Arabnya lah menjadikan. Kalau bahasa Arabnya ijat ya, ijat itu artinya menjadikan. Berarti merujuknya kemana? Cahaya yang menjadikan ya. Kalau cahaya itu yang menjadikan itu adalah sifatnya, af'alnya namanya. Makanya disebutkan Nur Muhammad itu diliputi oleh Nurullah ya. Diliputi oleh Nurullah. Sir daripada Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Nurullah tadi apa? Nur ijat. Nah itu artinya terjadinya Nur Muhammad itu karena nur daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia daripada Nur Muhammad, sir daripada Nur Muhammad adalah Nur Izzat tadi. Atau Nur Zat sebenarnya adalah Nur Izzat bolehlah. Kalau Nur Izzat seolah-olah dua jadinya. Nur itu yang menjadikan Nur Muhammad, enggak. Nah, tetapi dikatakan Nur itu adalah rahmat Allah Ta'ala lah yang meliputi akan Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammad itu sebijian rahmatnya Allah Ta'ala. Ini rahmatnya Allah Ta'ala, sebijian rahmat Allah Ta'ala berarti kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Kesempurnaan apa Allah Ta'ala? Kesempurnaan wujudnya Allah Ta'ala itu nampak di Nur Muhammad. Artinya setiap sesuatu yang dijadikan, itu nampak kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan apalnya, kesempurnaan asmanya. Tetapi di antara yang paling sempurna yang Allah Ta'ala dijadikan adalah Nur Muhammad. Sedangkan kita ini adalah bahagian pancaran daripada Nur Muhammad itu. Kita ini pun ahsanit takwim juga, yaitu paling bagus daripada yang dijadikan tadi. Walaupun semua yang dijadikan makhluk yang lain bil akli wa gairil akli, yang berakal, yang tidak berakal, itu semua sempurna namanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kenyataan daripada Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurullah, kesempurnaan yang paling sempurna daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam lah. Minal faizin wal faizin jahri, masyaallah. Kenapa Kiai kalau saya berusaha memusahadahkan jalur tauhid lebih dalam, makna saya jatuh tersungkur di dalam salat? Bagus, memang seperti itu. Karena kita itu ketika kita musyahadah itu pasti nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita tidak mampu lagi untuk memusahadahkan itu. Ketika nur itu musyahadah atau tauhid itu, dia yang menyaksikan sendiri, maka kita tersungkur di dalam ketauhidan itu, di dalam keesaan sifat itu, di dalam keesaan apal itu, kita akan tersungkur. Nanti hilang perasaan kita itu, kita merasa menyaksikan hilang, tetapi dialah yang menyaksikan. Nah di ketika itu dia menyaksikan akan kenyataannya, disitulah kita nampak di hati kita nanti merasakan kebesarannya atau menyaksikan kebesarannya. Abdul Rahim lah. Seperti itu. Kenapa jadi bisa tersungkur? Ya seperti itu. Dasarnya tadi. Kalau jat pangguru kayak apa? Maksudnya apa? Panah pijat. Semua orang itu kalau di awal biasa dia merasakan panah pijat. Dia tenggelam jatnya di dalam jatnya. Yang dirasakan itulah. Yang dirasakan itu tenggelam dia di dalam jat. Artinya dia asik dengan kesempurnaan itu jat. Kalau dia itu awal dia itu wasil. Bisa juga tidak biasanya. Kadang mesti itu sepertinya itu. Seperti ini. Nah, tergantung daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebenarnya panah pijat itu adalah makam yang tertinggi karena dia tidak merasakan benar-benar jatnya ini kadang mewujud nanti. Nah, itu sebenarnya panah pijat itu adalah makam yang tertinggi. Kalau di dalam kitab sebenarnya itu disebutkan makam yang secara kitab lah itu makam wali-wali kutub, makam para anbiya itu panahnya pijat. Nah, tetapi Allah Ta'ala itu kan kadang mesti. Artinya orang yang baru bisa saja dipanahkan beliau dengan jetnya langsung. Kadang mesti. Itu jaiz saja bagi Allah Ta'ala. Entah kita di awal kita mendapatkan kepanahan itu panah pijat, atau pi sifat, atau pi asma, atau pi fil af'al, itu bisa saja terjadi. Tetapi maksudnya kalau di makam tertinggi itu panah pijat,
Karena bila orang makamnya panah pijat itu pasti panah pi asma pi apal. Karena jat dan asma itu dan sifat itu dan apal itu tidak pernah terpisah. Artinya bila orang panah pijat berarti semuanya fana. Itu pasti sudah. Nah seperti itu. Makanya kalau panah pijat itu langsung, wah itu hebat berarti. Orang itu hebat. Entah gurunya yang hebat, entah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia langsung merasakan atau terbersih sekali hatinya sehingga dia itu langsung bisa panah pijat. Wallahu a'lam lah. Ya, apa bedanya Nur Muhammad sama Nabi Muhammad guru? Bingung masih guru. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad itu apa bedanya? Nur Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Jadi kalau Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Kalau kita ini kenyataan Nur Muhammad juga tapi kada langsung tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad itu kan tajali langsung dengan Allah taala, langsung diliputi kesempurnaan sifat Allah taala. Makanya Nabi itu melihat yang dekat sama dengan yang jauh, melihat yang di belakang sama yang di depan, mendengar yang jauh. Nabi itu sebenarnya bisa mendengar yang jauh dengan yang yang dekat sama Nabi itu. Karena Nabi itu kesempurnaan Nur Muhammad yang diletakkan, disempurnakan kepada Nabi Muhammad itu. Makanya itu Nabi itu kada bayang. Tidak ada bayangannya. Karena nur daripada matahari itu lebih besar nur yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nur Muhammad langsung diliputi oleh Nurullah. Sehingga seluruh makhluk ini tunduk kepada nurnya itu yang sebenar-benarnya nur tadi itu. Makanya sinar matahari kada bisa menjadikan Nabi Muhammad itu bayangan. Karena apa? Karena matahari itu sinarnya aja min nuri, dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi Muhammad itu adalah kenyataan nur yang sebenarnya. Nah, kita ini kenyataan nur juga, tetapi kita ini kada tajali dengan nurullah. Jadi kalau hendak tajali, leburkan dulu nur kita ini. Hilangkan dulu nur kita ini, tenggelamkan dulu nur kita ini, mesrakan dulu diri kita ini dengan Nur Muhammad. Dengan apa? Dengan musyahadah, menyatakan, menyaksikan bahwasanya diri kita ini kada maujud secara zahir dan batin pada hakikatnya. Yang nampak adalah Nur Muhammad saja pada hakikatnya. Kita rasakan diri kita ini adalah bagarak ini terbit daripada Nur Muhammad. Memandang kita ini terbit dari Nur Muhammad. Perasaan kita ini terbit daripada Nur Muhammad. Kenapa? Diliputi oleh Nur Muhammad. Karena kita ini bergerak berdiam kita ini terbit daripada Nur Muhammad. Karena roh kita ini adalah maujudnya roh kita ini. Karena ada Nur Muhammad. Jadi kita bergerak ini bukan kenyataan kita hidup dengan roh, tidak. Tetapi kenyataan bahwasanya bergerak secara zahir, maujud zahir dan batin adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Wallahu a'lam. Khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat, tinggalkan selain daripada musyahadah menyaksikan Allah Ta'ala. Itu bisa tuh khusyuk. Ujar ulama tasawuf, bila orang tuh bisa zuhud terhadap dunia, maka dia akan khusyuk sembahyangnya. Zuhud terhadap dunia artinya tidak mencintai dunia. Artinya tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Itu mau tuh khusyuk orang itu. Nah, menurut Imam Ghazali, khusyuk itu bisa didapat satu ketika dia ingat waktu bertakbir. Kedua ketika dia ingat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketiga dia ketika ingat dia itu ketika membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dalam artian bertahsahud. Ingat dia itu bisa khusyuk. Guru bagaimana caranya biar bisa kita ini lebih sudah tadinya. Mbah kumpul Banjar yang suka ngayal setinggi langit kemana Pak Ustadz? Jadi kalau orang itulah belajarnya di ISD. Jadi orang SMA menceritakan masalah paralel listrik, masalah ini atom. Jadi orang SD mahayal mustahil itu aja. Kenapa? Karena keilmuannya kada sampai lagi. Keilmuannya belum merasakan keilmuannya. Jadi kalau orang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, apalagi sampai ma'rifat. Orang belajar ma'rifat itulah kada sampai mau mencapai ma'rifat. Dia masih bertahan di ilmunya saja belum bisa merasakan yang namanya ajaib-ajaib. Nah, yang ajaib-ajaib. Nah, itulah Muhammad Syarifuddin lah.
Saya takut kiai dipitnah kalau tersungkur dalam salat karena saya imam masjid jami'. Ya, ala kulli hal nanti dia. Guru ilmu biar kita tahu kapan kita meninggal dunia. Yang kita bicarakan ini adalah sebahagian namanya daripada ilmu itu. Kita ini kadang mestilah kita itu dibukakan. Walaupun kita membaca misalnya ada amaliyah yang untuk kita itu terbukanya. Mengetahui kita ketika hendak mati misalnya ada ilmunya. Kadang mesti juga waktu kita hendak mati itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita belajar ilmu ma'arifat ini, kadang-kadang kita itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencapai makam pana namanya. Rahasia daripada diri kita diantaranya kita itu dilihatkan kapan kita meninggal. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai seorang guru lah. Ketika di tengah malam beliau didatangi oleh 2 orang, dilihat oleh istrinya. Dilihat oleh istrinya ada 2 orang datang. Berpakaian putih. Lalu beliau masuk ke rumah, lalu berwudu, sembahyang, berbaring, meninggal beliau. Itu bahagian daripada ma'unah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, pertolongan ketika seseorang itu istiqamah dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, sehingga diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Ketika dia mau meninggal diberi kabar. Entah siapa yang mendatangi, apakah itu gurunya, wallahu alam. Cuma seperti itulah guru kita diceritakan oleh istrinya. Seperti itu, wallahu alam. Jadi kita jangan memikirkan fadilah daripada amaliyah yang kita amalkan, tetapi beramaliyahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah fadilah itu diberinya, tidak diberinya. Masalah diberi tahu dia kita hendak meninggal atau masa kita hendak meninggal diberitahunya, wallahu alam, nanti terserah dia. Sama orang membaca salawat ini fadilatnya adalah untuk kaya, untuk mudah rezekinya. Baca saja dulu. Nanti masalah fadilat itu mengiringi, mengikuti dengan daripada amaliyah itu. Ketika kita istiqamah beramaliyah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala sesuatunya. Wallahu a'lam. Guru ilmu biar ya. Guru Nur Muhammad ada rupanya tak. Nur Muhammad itu seluruh alam nih rupa Nur Muhammad. Seluruh alam nih rupa Nur Muhammad. Karena sir daripada seluruh alam ini adalah Nur Muhammad, Nurul Mustafa, Sirul Akwan, Ayatul Akwan, Mambaul Akwan. Jadi seluruh alam ini rupanya daripada Nur Muhammad. Artinya kenyataan daripada Nur Muhammad. Dari sekian banyak rupa daripada Nur Muhammad, yaitu seluruh alam ini, yang paling sempurna daripada Nur Muhammad itu rupanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru, bagaimana orang yang sempurna syahadat? Sempurna syahadat itu ya taat. Bila dia itu sempurna syahadatnya, sempurna memahami syahadat, itu pasti taat. Kenapa? Karena dia bila sempurna memandang syahadat itu berarti dia fakir. Bila fakir berhajat kepada yang kaya. Makanya maknanya syahadat itu adalah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Hamba jadi hambanya. Bila inya itu sempurna syahadatnya itu benar-benar di makam kehambaannya. Bukan di makam ketuhanan. Ini banyak orang yang sempurna syahadat menjadi Tuhan. Salah. Yang karena makna syahadat itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu, itu nampak kekayaan Allah Subhanahu wa taala akan tiap-tiap sesuatu. Kenapa? Karena setiap sesuatu tadi asalnya kada mewujud, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Asalnya kada bergerak, digerakkan Allah Ta'ala. Asalnya tidak melihat, dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu nampak lawan kita ini, kenyataan syahadat itu. Maka disebutkan al-mubtakiran ilahi ma'adahu. Berhajat kita bergerak, bergerak untuk digerakkan, melihat berhajat untuk dilihatkan. Itulah nampak syahadat pada diri kita. Makanya ulun sering menyebutkan seluruh alam ini adalah kenyataan daripada 2 kalimat syahadah. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tidak mewujud seluruh alam ini kecuali nampak di situ sifatnya Allah Ta'ala, nampak situ berhajatnya ini seluruh alam ini kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya 2 kalimat syahadah itulah. Disitulah kita itu musyahadah namanya, menyaksikan seluruh batang tubuh kita ini adalah kenyataan sifat, kenyataan apal, kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan pian menjadi Allah Ta'ala, enggak.
kenyataan wujudnya. Kada mungkin ada kita ini, kada mungkin ada gerak kita, kada mungkin ada penglihatan kita kalau kada ada nang menjadikan. Disitulah nampak namanya menyaksikan kita bahwasanya gerak kita ini digerakkan, wujud kita ini diadakan. Disitulah orang musyahadah kada bisa mengakui mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai wujud. Kenapa? Karena memang kada ada. Nah, itu sudah tak. Aja. Kalau kada paham aja lagi kayak apa lagi pian. Guru mana mudah, yang mudah panapi Rasulullah itu bagaimana? Ikuti dulu Nabi. Ikuti dulu Nabi itu sunnahnya diikuti hanya dengan pandangan musyahadah. Nah. Pak Ustadz, apa yang kita ingat saat waktu kita salat? Ya tergantung pian. Karena ingat itu tergantung keilmuan kita. Kita belajarnya apa? Wasil itu artinya sampai, terbuka, melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu wasil namanya. Wasil namanya. Ulun selalu lupa bila tidak diingatkan kayak apa itu guru. Kada apa-apa. Kita di awal itu memang seperti itu. Jadi diingatkan dulu. Kita tuh supaya ingat harus berzikir terus dulu. Baru nanti ingat yang sebenar. Iya Balisa. Mohon kada paham biar ulun jelaskan tuh. Mudah-mudahan paham insyaallah. Apa itu makam wasil? Makam wasil itu adalah ketika seseorang itu dari makam salikin dia beramaliyah lalu dibukakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu namanya makam wasil. Makam wasil itu ialah makam panafilah namanya, dan itu sebentar saja diberikan oleh Allah Ta'ala, melihat merasakan kebesaran Allah Ta'ala tadi itulah. Saya perasaan dekat sekali dengan guru sekumpul dan Al-Kutub Habib Abu Bakar, Masya Allah, Alhamdulillah ya ta'ala. Berarti ada kecintaan. Karena tidak ada orang itu merasa dekat dengan seseorang kecuali ada mahabbah di hatinya. Nah, ini. Jadi kalau pian cinta dengan setiap sesuatu, itu pasti merasa dekat dengan sempian. Merasa seolah-olah selalu hadir orang yang dicintai. Itulah makam mahabbah. Makam mahabbah itu senantiasa tajali namanya dengan yang dicintai. Masya Allah, ayo. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Sehat-sehat, ayo. Kadang mungkin orang itu merasa dekat, kalau nya kada cinta, bahkan bisa kada ingat dia. 2 tahun kada ingat ikam dengan aku ya. Kenapa? Karena kada ada cinta. Kalau cinta itu selama dia jaga, dia pasti ingat. Pasti ingat. Nah, itulah kenapa pian merasakan dekat itu pasti karena kecintaan. Mau tanya roh bisa menangis apa enggak yang dialami orang? Apa itu? Enggak yang dialami orang. Jasad yang menangis apa tuh? Menangin apa? Menangin apa? Tulis bujur-bujur dulu sewana. Masyaallah Kiai Husin, semoga amin ya rabbal alamin. Guru siapa? Nur Muhammad itu guru. Nur Muhammad ini kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya tadi ulun jelaskan sudah. Kalau di dunia ini kenyataan Nur Muhammad yang sempurnanya seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad. Jadi siapa Nur Muhammad itu? Pian itu termasuk bagian Nur Muhammad. Tetapi pian ini bukan yang sempurna. Bukan yang sempurna, masih terhijab. Yang paling sempurna itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad yang langsung diliputi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langsung tajali dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu Nur Muhammad yang nampak, yang dinampakkan, yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala, yang dinyatakan, yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, cuma Rasulullah itu yang bisa mengenal nurullah atau kebesaran zatnya Allah Ta'ala. Nah, kalau kita hendak kita itu mengenal kebesaran Allah Ta'ala atau mencapai makam wasil, nah itu leburkan dulu diri kita, panakkan dulu dengan Rasulullah. Zahirnya mengikut akan perintah Rasulullah, petunjuknya Rasulullah, batinnya dengan pandangan bahwasanya seluruh yang kita kerjakan ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu.
Nah, sempurna kita namanya dalam beribadah. Ketika kita beribadah, kadang kita yang merasa, tidak kita yang merasa kita yang beribadah, tetapi kenyataan Nur Muhammad itulah yang beribadah. Dalam artian, pian dalam memusahadakan itu harus benar-benar yakin bahwasanya tidak terbit satu inci pun daripada batang tubuh pian ini kecuali nampak di situ meliputinya Nur Muhammad tadi itu. Wallahu alam. Baru namanya pian itu multaqa dengan Rasulullah. Arti multaka itu bertemu secara hakikat, mesra secara hakikat dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena pian sudah menyatakan diri pian Nur Muhammad, kadang mengakui diri pian punya gerak, punya wujud, punya sifat, yang nampak itu cuma kenyataan Nur Muhammad. Nah, ketika itulah pian namanya mesra dengan Rasulullah. Mesra dengan Rasulullah kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Ketika kita menyatakan diri kita Nur Muhammad, maka nampaklah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi akan diri kita tadi. Itulah namanya lebur secara zahir, lebur secara batin, pana secara zahir, pana secara batin, mesra secara zahir, mesra secara batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kata Rasulullah, kama raaitumuni usalli. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau engkau hendak mengikut, mencintai Allah Ta'ala, ikuti aku ya Nabi. Kenapa? Karena dengan mengikuti Nabi, memesrakan zahir dan batinnya, memanakan zahir dan batinnya, kita bisa diberikan kemakrifatan, yaitu dengan leburnya nur kita ini. Dengan leburnya kita dengan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa kita mengenal daripada nurullah itu kecuali melalui pintunya, yaitu Nur Muhammad tadi, atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wahyu, masya Allah. Guru mondok di tempat guru itu bisakah anak SMA? Tidak ya. Kalau anak SMA kalau sudah ke sekolah lagi pokoknya di bawah 20 tahun boleh di tempat ulun. Mondok banyaknya. Ketika orang wasil itu jika terlintas saja di dalam diri itu kelakuan maka hancurlah diri ini, benar gitu. Orang wasil itu kada ingat lagi dengan dirinya lah di ketika itu, asyik saja dia. Kalau ingat berarti dia kembali namanya ke makam salikin. Oh, wasil itu nama saya Guru Ma, alhamdulillah. Wasil itu jika terlintas saja di dalam diri itu keakuan maka iya pasti itu bulik sudah berarti. Bila terlintas keakuan kada mau wasil. Wasil itu kan hilang keakuan. Bila ini ada akuan berarti belum wasil masih. Kayak itulah tajalilah. Kalau inya masih ada keakuan kada wasil nanti, belum wasil lagi. Orang wasil itu kan kada ada keakuan ketika itu. Dia asik saja. Nah, makanya kita itu sebelum wasil itu menghilangkan akuan dulu, menghilangkan akuan, aku kada maujud. Nah, itu kan. Wahyu, masya Allah. Gimana tentang tarikat yang bersyariat, hakikat yang bersyariat? Nah, dan ma'rifat yang bersyariat. Ma'rifat itu kan ada bersyariat. Kalau tarikat itu bersyariat artinya tarikat itu jalan untuk mengenal Allah Ta'ala sesuaikan dengan syariat. Misalnya dengan berzikir. Itu sesuai dengan syariat. Artinya jangan kita berkhaluat sesuai dengan syariat. Dalam artian kada meninggalkan kewajiban. Itu bertarikatnya artinya sesuai dengan syariat. Misalnya orang itu bertarikat, berkhaluat. Tapi berkhaluatnya kada sembahyang, memakai sesajin, ingin di dalam guha, tapi tidak menjalankan syariat. Berarti tarikatnya tidak sesuai dengan syariat. Hakikat yang sesuai dengan syariat, hakikatnya benar-benar bertauhid namanya, mengesahkan Allah Ta'ala. Itu berhakikat yang bersyariat namanya. Pada tipis lah. Kalau ma'rifat itu pasti hasil daripada tarikat yang bersyariat, hakikat yang bersyariat. Musahadapi Rasulullah dalam salat kada apa-apa kak guru. Kada apa-apa kan kita musahadapi Rasulullah itu musahadanya dengan Nur Muhammad tadi itu. Memusahadakan Nur Muhammad itu berarti musahadanya nanti bisa kita itu mesranya dengan Rasulullah nanti. Sering ulun menceritakan itu. Kalau pian sering ikut lip ulun pasti pian mengerti. Kalau musahadah duduk berdiam. Kalau orang itu duduk, berdiam, salat, berzikir, dia menyatakan dirinya Nur Muhammad, memesrakan dirinya Nur Muhammad. Nah itu mesra namanya dengan Rasulullah. Pasti nanti timbulnya bila kada ke Rasulullah,
langsung panafillah namanya, wasil ilallah. Nah, karena apa? Karena Nur Muhammad, musadakan Nur Muhammad itu adalah pintu untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memesrakan di waktu duduk, waktu sembahyang, itu nanti dimesrakan dengan Rasulullah. Bisa dia merasakan wujudnya Rasulullah, nampaknya kebesaran Rasulullah, keagungan Rasulullah, bisa di situ terbukanya. Bisa juga langsung lenyap dia dengan nurullah, langsung melihat af'alullah, langsung melihat, merasakan bahwasanya tidak mewujud yang lain selain daripada kebesaran sifat af'al jamal kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammadnya tenggelam di dalam kesempurnaan jamalullah kamalullah tadi. Enggak apa-apa. Masya Allah. Iya, kalau sering ikut paham insya Allah nanti. Mudahan sampai terbuka futuhnya. Mahabbah. Anak Banua, Balisa, Masya Allah. Terima kasih. Sudah ulun jelaskanlah. Tarikat bersyariat sama jala guru kita ini memandang liwat Nur Muhammad atau langsung ke Allah Ta'ala, bagus mana guru? Yang pian yang nyaman mana? Guru aja bagus mana? Ulun ini musahadah Nur Muhammad kan, musahadah af'al Allah Ta'ala kan? Yang pian nyaman yang mana? Ulun guru kada nyaman musahadah liwat Nur Muhammad kada nyaman juga. Musahadah liwat tauhid kada nyaman juga. Ibaik-baik pian nyaman. Ulun berzikir je gue nyaman. Berzikir je dulu. Berzikir je dulu tanpa musahadah dulu. Kata Bapak. Kata Bapak. Jadi yang pian nyaman beribadah itu. Tinggi. Kalau guru ulun tuh pasti memberikan amaliyah itu sidin. Ujar guru ulun yang ikam nyaman membacanya ajar sidin. Nah itulah diberikan ulun amaliyah. Setelah ada diberikan amaliyah khusus dulu lah. Habis itu diberikan semuanya, diberikan oleh beliau yang mana kata beliau yang ikam nyaman mengamaliyahkannya. Nah itu berarti kan izin mutlak itu daripada seluruh sekian banyak amaliyah yang diberikan guru itu kita ambil yang kita hati kita ringan untuk membacanya. Pian musahadah Nur Muhammad. Kada ringan hati pian. Musahadah jalur tauhid ringan. Musahadah lah jalur tauhid. Kada besok terganti lagi, kada apa-apa Nur Muhammad lagi. Kada jadi masalah. Itu isyarat namanya kalau kita kada berguru. Isyarat dari Allah Ta'ala. Bila kita yang nyaman mengucap la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Hari ini kita ringannya membaca sallallahu ala Muhammad. Ucapkan sallallahu ala Muhammad. Apa selain Zuriyatul Rasulullah bisa juga wasil kutub Ghausul? Bisa. Bisa. Enggak Abdul Rahim lah. Kada mesti harus ini yang kutub itu kada mesti harus juriyat. Enggak. Maksudnya tuh secara hakikat. Secara hakikat Allah Ta'ala tuh kada membatasi seseorang itu menjadi kutub itu harus jurian Nabi. Enggak mesti. Bisa aja orang biasa. Guru kutub itu harus banyak ke muridnya. Enggak. Bisa saja orang yang fakir, orang yang tidak kelihatan kealimannya tidak kelihatan. Bisa jadi dia yang kutubnya, yang ahlinya. Seperti itu. Jadi makam di sisi Allah Ta'ala itu kada bisa pian memprediksinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kada tergantung juriat. Ini orang alim, anaknya harus alim. Enggak. Ini wali, anaknya harus wali. Enggak. Bisa jadi orang yang wali itu adalah orang anak-anak yang ahli maksiat. Abahnya ahli maksiat misalnya, anaknya wali, itu jadi masalah. Harus saja bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang alim itu anaknya alim. Dan harus juga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak orang yang ahli maksiat menjadi alim. Bisa jadi sebaliknya. Anak orang yang alim ahli maksiat, anak orang yang ahli maksiat menjadi alim, wali. Tidak jadi masalah bagi Allah Ta'ala. Jadi kada mesti juriat secara hakikatnya seperti itu. Tetapi kalau dia itu alim, datuknya alim, itu diantaranya nanti cucunya pasti alim. Kenapa? Karena ditarik doa oleh itu kayaknya abahnya yang dulu alim, abahnya itu sering mendoakan anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang alim. Walaupun asalnya ahli maksiat anaknya itu. Nanti dengan berkat doa-doa abahnya yang dipanjatkan setiap waktu atau memohon juriatnya supaya alim, itu bisa jadi anak-anak orang yang ahli maksiat itu bisa menjadi alim. Itu. Jadi kita ini berdoa saja mudahan anak kita menjadi orang yang alim, yang wara, yang zahid.
yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di antara juri kita itu ada bahagian doa kita itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena anak kita, karena cucu kita, entah karena buyut kita, nanti doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makam namanya. Kita itu mempunyai makam di sisi Allah taala, itulah bukti bahwasanya setiap doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun seperti apa belajar di pesantren guru? Kalau 40 tahun itu sudah cukup ini mengamaliakan saja lagi. Izin guru tolong jelaskan bakapilah dan amaliyahnya. Amalannya. Bakabilah itu makam lah di sisi Allah Ta'ala di ketika orang panah tuh, di ketika wasil tuh dia merasakan makam bakabilah namanya. Iya, kalau menurut di tempat ulun ini, soalnya ulun ini kan sistemnya naiknya kitab. Jadi gratis saja munduk. Tapi sistemnya seperti pondok pesantren di Pemangki, yaitu belajarnya naik kitab. Artinya kita itu belajarnya sempurna dulu menguasai satu kitab baru naik. Sempurna lagi baru naik lagi satu kitab. Seperti itu belajarnya. Dengan diuji dulu. Ini belajar ini tamat, diuji dulu. Dites dulu ketamatannya belajar kitab tadi itu. Baru setelah selesai ujiannya, dites itu baru dinaikkan lagi ke makam ke tingkat kitab yang lain. Nanti diuji lagi dia menguasai satu kitab itu apakah dari awal sampai akhir dia menguasai sebahagiannya atau seluruhnya. Itu nanti dites dulu baru lagi dinaikkan lagi kalau sudah pengetesannya selesai. Seperti itu di tempat ulun. Adakah kitab tentang Nur Muhammad itu guru yang bisa dihadiahi? Ada. Namanya itu punya Abah Mahmud Hasil itu. Seperti misalnya Serantang Seruntung, Wajah Sampai ke Puting, Kayuh Beimbai, itu Simpanan Berharga. Itu menceritakan semua masalah Nur Muhammad. Semuanya itu bagus pian miliki itu. Yang bagus pian miliki. Nanti terbukanya masalah Nur Muhammad itu ketika pian mengamalkan. Dan pian mengamalkan sampai terbukanya futuhat baru pian kada membutuhkan kitab lagi. Kenapa? Karena bertemu sudah dengan Nur Muhammadnya. Itulah yaitu anak Banua. Izin guru tolong jelaskan sudah tadi lah. Masya Allah. Ahmad, Masya Allah. Abang bolehlah bertakut. Ini orang bertakut. Waalaikumsalam guru ulun beli kitabnya buat belajar. Adakah guru berjualan ini mohon maaf. Ada mungkin lah. Kalau ulun banyak jadi rumah ini. Kalau ini biasa dikirimi oleh guru itu. Masalah Nur Muhammad itu semuanya ada. Nah. Sampai sini aja dulu lah, istirahat dulu. Masih banyak ya, sejam kayaknya sih. Minta maaf dulu. Nah, belum sempat sejam bang, tapi minta maaf sampai sini aja dulu. Minta maaf, minta reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.